Bayangkan dua orang berdiri di depan kelompok yang sama. Keduanya pintar, keduanya punya data, keduanya menawarkan produk, ide, atau visi yang masuk akal. Tapi anehnya, hanya satu yang benar-benar menggerakkan orang. Yang satu lagi hanya didengar, lalu dilupakan. Bukan karena idenya lebih jelek, tapi karena ada satu hal yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh angka atau logika semata. Di titik inilah, gagasan dari Simon Sinek mulai terasa sederhana sekaligus mengganggu. Ia mengajukan pertanyaan yang jarang kita ajukan pada diri sendiri. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Bukan apa yang kita kerjakan, bukan bagaimana caranya, tapi mengapa. Sebagian besar orang hidup dari luar ke dalam. Kita menjelaskan apa yang kita lakukan, lalu bagaimana kita melakukannya, dan berharap orang lain peduli. Kita berkata, ini produk kami, ini fitur kami, ini keunggulan kami, dan kita heran ketika orang tidak tergerak. Padahal manusia terhubung lewat apa yang kita lakukan. Mereka terhubung lewat alasan di baliknya. Sinek menyebut pola ini sebagai lingkaran emas. Di bagian terluar ada apa, di tengah ada bagaimana, dan di inti paling dalam ada mengapa. Masalahnya kebanyakan orang dan organisasi beroperasi dari luar. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan, kadang tahu caranya, tapi jarang benar-benar tahu mengapa mereka melakukannya, selain untuk bertahan hidup, mencari uang, atau memenuhi tuntutan. Padahal, why bukan slogan, bukan motivasi kosong. Why adalah keyakinan, alasan eksistensial, sesuatu yang membuat seseorang bangun pagi dan berkata, ini penting. Ketika why jelas, keputusan menjadi lebih sederhana, arah menjadi lebih konsisten, dan orang-orang di sekitar kita mulai merasakan keaslian itu. Yang menarik, Sinek menunjukkan bahwa otak manusia memang merespon why lebih dulu. Keputusan besar dalam hidup, percaya, mencintai, mengikuti, jarang diambil murni secara rasional. Kita sering merasa dulu, baru membenarkan dengan logika. Maka ketika seseorang memulai dari why, pesannya terasa lebih manusiawi, lebih hidup, lebih mengena. Masalahnya, banyak orang takut menggali why, karena why sering membawa kita ke pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah aku benar-benar peduli dengan apa yang kulakukan? Apakah ini pilihanku atau hanya hasil ekspektasi? Apakah aku masih berjalan di jalur yang kupercayai atau sekedar bertahan karena sudah terlanjur? Dalam hidup anak muda, ini terasa sangat dekat. Banyak dari kita sibuk menjelaskan apa, jurusan, pekerjaan, target, rencana 5 tahun. Tapi ketika ditanya mengapa, jawabannya kabur. Karena peluangnya bagus, karena aman, karena semua orang juga begitu. Dan tanpa sadar, kita menjalani hidup yang terlihat baik dari luar, tapi kosong di dalam. Memulai dari why bukan berarti hidup menjadi mudah. Justru seringkali sebaliknya. Ketika why jelas, kita harus berani berkata tidak pada banyak hal yang tidak selaras. Kita harus siap terlihat aneh, siap tertinggal, siap disalahpahami. Tapi disitulah integritas lahir. Bukan dari hasil, tapi dari kesetiaan pada alasan. Sinek juga menekankan bahwa why bukan tujuan akhir yang kaku. Ia bisa berkembang, tapi tidak berubah sembarangan. Ia adalah benang merah yang menghubungkan keputusan-keputusan kecil dalam hidup. Tanpa why, kita mudah tergoda mengejar hal-hal yang terlihat mengkilap, tapi tidak memberi kepuasan jangka panjang. Dalam kepemimpinan, ini menjadi sangat penting. Orang tidak mengikuti jabatan, mereka mengikuti makna. Mereka mengikuti orang yang tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bukan pemimpin yang selalu benar, tapi pemimpin yang konsisten dengan nilainya. Ketika why jelas, kepercayaan tumbuh. Dan kepercayaan adalah bahan bakar paling kuat dalam hubungan manusia. Yang sering disalahpahami, memulai dari why bukan berarti harus menemukan satu jawaban besar yang dramatis. Kadang why sangat sederhana, tentang membantu, tentang memperbaiki, tentang menciptakan ruang yang lebih adil di dunia yang kacau, atau menjadi versi diri yang tidak mengkhianati nilai sendiri. Kesederhanaan inilah justru membuatnya tahan lama. Saat why mulai jelas, hidup tidak otomatis menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih tegas. Kita lebih berani menolak hal-hal yang tidak selaras meski terlihat menguntungkan. Kita lebih tahan menghadapi proses yang panjang karena tahu alasan di baliknya.
Kita tidak mudah goyah oleh validasi sesaat karena ada sesuatu yang lebih dalam yang kita jaga. Dalam konteks anak muda, ini penting karena fase ini penuh tekanan pilihan. Takut salah jurusan, takut salah kerja, takut tertinggal. Why tidak menghilangkan ketakutan itu, tapi memberi pegangan saat ketakutan datang. Ia membuat kita bertanya bukan apa yang paling cepat berhasil, tapi apa yang masih ingin kuperjuangkan bahkan saat sulit. Dan ketika kita berbicara dari why, entah kepada teman, pasangan, atau tim, orang lain bisa merasakannya. Bukan karena kata-kata kita perfumi, tapi karena kita selaras. Ada kejujuran yang tidak dibuat-buat, dan manusia pada dasarnya sangat peka terhadap keaslian. Pada akhirnya, memulai dari why bukan tentang menemukan satu jawaban final dan hidup beres. Ia tentang kesediaan untuk terus mengecek arah, untuk bertanya ulang saat kita mulai terseret, untuk kembali ke inti saat hidup terasa terlalu ramai. Karena hidup bukan soal bergerak paling cepat, tapi bergerak dengan alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Dan ketika why tetap hidup, bahkan langkah kecil pun terasa berarti. Why bukan konsep besar yang hanya hidup di panggung seminar atau buku pengembangan diri. Ia justru paling terasa saat kita sendirian, lelah, dan mulai bertanya, aku ngapain sebenarnya? Banyak orang baru mencari why ketika hidup terasa macet, saat motivasi hilang, saat rutinitas terasa hampa. Padahal seringkali masalahnya bukan kurang disiplin atau kurang ambisi, tapi karena kita terlalu lama bergerak tanpa alasan yang kita pahami sendiri. Kita sibuk bergerak maju, tapi tidak tahu sedang menuju kemana. Why bekerja seperti kompas batin. Ia tidak memberi peta detail, tapi memberi arah. Tanpanya, kita mudah tergoda membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat pencapaian, gaji, gaya hidup, lalu merasa tertinggal. Padahal mungkin kita sedang bermain di permainan yang berbeda. Tanpa why, kita mengukur hidup dengan standar yang bukan milik kita. Menariknya, why jarang ditemukan lewat berpikir keras. Ia lebih sering muncul lewat kejujuran. Dengan bertanya pada diri sendiri, bagian mana hidupku yang terasa paling hidup? Kapan aku merasa melakukan sesuatu yang berarti, meski lelah? Masalah apa yang membuatku sulit diam? Jawabannya tidak selalu indah, tapi biasanya jujur. Dan why tidak harus besar, ia tidak harus mengubah dunia. Untuk banyak orang, why cukup sederhana, memberi rasa aman, membantu orang lain, menciptakan sesuatu yang rapi di dunia yang kacau, atau menjadi versi diri yang tidak mengkhianati nilai sendiri. Kesederhanaan inilah justru membuatnya tahan lama. Saat why mulai jelas, hidup tidak otomatis menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih tegas. Kita lebih berani menolak hal-hal yang tidak selaras meski terlihat menguntungkan. Kita lebih tahan menghadapi proses yang panjang karena tahu alasan dibaliknya. Kita tidak mudah goyah oleh validasi sesaat karena ada sesuatu yang lebih dalam yang kita jaga. Dalam konteks anak muda, ini penting karena fase ini penuh tekanan pilihan. Takut salah jurusan, takut salah kerja, takut tertinggal. Why tidak menghilangkan ketakutan itu, tapi memberi pegangan saat ketakutan datang. Ia membuat kita bertanya bukan apa yang paling cepat berhasil, tapi apa yang masih ingin kuperjuangkan bahkan saat sulit. Dan ketika kita berbicara dari why, entah kepada teman, pasangan, atau tim, orang lain bisa merasakannya. Bukan karena kata-kata kita perfumi, tapi karena kita selaras. Ada kejujuran yang tidak dibuat-buat, dan manusia pada dasarnya sangat peka terhadap keaslian. Pada akhirnya, memulai dari why bukan tentang menemukan satu jawaban final dan hidup beres. Ia tentang kesediaan untuk terus mengecek arah, untuk bertanya ulang saat kita mulai terseret, untuk kembali ke inti saat hidup terasa terlalu ramai. Karena hidup bukan soal bergerak paling cepat, tapi bergerak dengan alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Dan ketika why tetap hidup, bahkan langkah kecil pun terasa berarti. Why bukan konsep besar yang hanya hidup di panggung seminar atau buku pengembangan diri. Ia justru paling terasa saat kita sendirian, lelah, dan mulai bertanya, aku ngapain sebenarnya? Banyak orang baru mencari why ketika hidup terasa macet, saat motivasi hilang, saat rutinitas terasa hampa, padahal seringkali masalahnya bukan kurang disiplin atau kurang ambisi, tapi karena kita terlalu lama bergerak tanpa alasan yang kita pahami sendiri. Kita sibuk bergerak maju, tapi tidak tahu sedang menuju kemana.
Y bekerja seperti kompas batin. Ia tidak memberi peta detail, tapi memberi arah. Tanpanya, kita mudah tergoda membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat pencapaian, gaji, gaya hidup, lalu merasa tertinggal. Padahal mungkin kita sedang bermain di permainan yang berbeda. Tanpa Y, kita mengukur hidup dengan standar yang bukan milik kita. Menariknya, Y jarang ditemukan lewat berpikir keras. Ia lebih sering muncul lewat kejujuran. Dengan bertanya pada diri sendiri, bagian mana hidupku yang terasa paling hidup? Kapan aku merasa melakukan sesuatu yang berarti, meski lelah? Masalah apa yang membuatku sulit diam? Jawabannya tidak selalu indah, tapi biasanya jujur. Dan Y tidak harus besar, ia tidak harus mengubah dunia. Untuk banyak orang, Y cukup sederhana, memberi rasa aman.